Kalau seandainya gandum itu tidak ada, kalau seandainya ampas itu tidak ada, maka binatang nggak bisa makan dan kalian pun tidak bisa menikmati binatang itu. Jadi artinya sekecil apapun nikmat diberikan oleh Allah kepada kitanya. Kita ini kalau bukan peng ke nikmat memang. Hana nikmat orangnya, bukan hana gejuk peng oleh Allah. Hana gejuk rezeki oleh Allah. Hana nikmat orangnya, bukan hana jabatan. Kalau nak punya duit, nak punya kata enggak ada nikmat. Kita tidak tahu setiap pagi pas kita bangun tidur, kita menghirup nafas. Kita tidak tahu setiap pagi kita bangun jantung ini tetap jangan Pak berfungsi. Kita tidak tahu setiap bangun pagi ginjal ini berfungsi terus ya Pak. Dia berfungsi terus. Racun-racun tapi dinyan Pak. Ya, diantisipasi semua oleh ginjal. Itu enggak teringat kita Pak. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Ar-Rahman. Sudah sampai ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habbu dzul asfi war raihan. Ada yang membaca nanti dzal asfi. Jadi dzal asfi posisinya itu fathah. Dari mana kita tahu fathah? Karena ada alif. Ada yang membaca dzu, ya Pak. Dzul asfi war raihan. Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kepada manusia, apakah dia itu kafiruhum au mu'minuhum? Ada orang kafirnya atau orang mukminnya? Ada yang mengatakan ayat ini untuk jin dan manusia. Ya, jadi kelompok jin, kelompok manusia. Ini perbedaan-perbedaan. Jadi kita ambil yang umum saja. Ini ayat ini untuk jin dan manusia. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini satu alasan pertama. Alasan yang kedua, jin itu diciptakan di bumi dan beribadahnya harus di bumi juga. Ya, jadi bukan di langit. Makanya tidak ada kelompok jin yang bisa naik ke langit. Dari dulu tidak ada. Sampai sekarang. Makanya salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waw ini adalah waw ataf, bukan waw ibtida'. Kalau waw ibtida, maka ayat ini adalah paragraf baru. Ya, ini bukan paragraf baru. Ini ayat ini terkait dengan sebelumnya. Sama seperti illa. Illa itu ada dua. Ada illa muttasil, ada illa munqati. Kalau illa muttasil, illa ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Kalau illa munqati, tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Wal habbu dzul asfi war raihan. Salah satu nikmatku kata Allah, wal habbu. Ada biji-bijian. Nanti kalau kita lihat, Pak itu nikmat ini ya. Ada biji-bijian kata Allah Subhanahu wa taala, dzul asfi. Kalau ada terjemahan saya minta, ada terjemahan? Iya, saya minta diterjemahkan. Kita terjemahkan satu-satu dulu, Pak. Al asfi nanti baru raihan. Ya, coba dibaca. Dan biji-bijian yang berkulit. Sudah. Biji-bijian yang berkulit. Apa maksud biji-bijian berkulit? Pak itu nikmat lah ya Pak.
Di mana letak nikmat biji-bijian yang berkulit? Di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan begini, yang dimaksudkan dengan dzul wal habbu dzul asfi war raihan, ada biji-bijian dia punya kulitnya itu ketika kita potong batangnya kulitnya akan kering. Maksudnya apa? Itu namanya at-tabnu. Tabnu itu apa? Jerami. Jerami itu merupakan nikmat bagi binatang. Binatang nikmat dia makan jerami, dia makan tanaman itu. Salah satu jerami yang dimaksud adalah al-ashir. Asyair ya. Gandum. Jadi ada gandum yang dimakan oleh binatang. Karena binatang dia makan gandum, yang makan binatang siapa? Kita, ya Pak. Ini namanya majas mursal alakah itibar makana. Kalau seandainya gandum itu tidak ada, kalau seandainya ampas itu tidak ada, maka binatang nggak bisa makan dan kalian pun tidak bisa menikmati binatang itu. Jadi artinya sekecil apapun nikmat diberikan oleh Allah kepada kitanya. Kita ini kalau bukan peng ke nikmat ya Pak. Hana nikmat orangnya, pekan hana gejuk peng oleh Allah. Hana gejuk rezeki oleh Allah. Hana nikmat orangnya, pekan hana jabatan. Kalau nak punya duit, nak punya kata enggak ada nikmat. Kita tidak tahu setiap pagi pas kita bangun tidur, kita menghirup nafas. Kita tidak tahu setiap pagi kita bangun jantung ini tetap jangan Pak berfungsi. Kita tidak tahu setiap bangun pagi ginjal ini berfungsi terus ya Pak. Dia berfungsi terus. Racun-racun tapi dinyan Pak. Ya, diantisipasi semua oleh ginjal. Itu enggak teringat kita Pak. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, kapan seseorang itu dia teringat kepada nikmat? Kalau seandainya nikmat itu hilang, kata Imam Al-Ghazali, fatadakkaral insanu ni'am. Baru dia teringat nikmat. Kalau masih ada sama dia, maka hana nikmat, sang hana dih nikmat. Tapi kalau ginjal sudah mulai ginjal ni Pak. Ginjal sudah mulai cuci darah ya Pak. Nya kamu mulai tengok nikmat. Ya Allah, seandainya kepulau seandainya jantung lo mentengge ya Allah, kepulau seandainya saya masih bisa beraktivitas kepulau. Maka Imam Ghazali mengatakan seorang itu akan mengetahui nikmat tubuh dia ketika salah satu nikmat itu tidak berfungsi lagi. Maka salah satu ini nikmat yang paling rendah yang Allah pedih Pak. Artinya ingin dinampakkan kepada manusia, peringat kepada makanan binatang yang dimakan oleh binatang, yang nanti binatang itu ketika dia sudah sehat dimakan oleh manusia. Ya hana tinggal manusia. Yang tinggal lemau katembon yang tinggal. Tak tahu dari mana makanan lemonya, padahal sudah dipersiapkan oleh Allah. Wal habbudzul asfi. Makanan binatang saja lunjuk kata Allah. Untuk apa? Supaya binatang itu bisa dinikmati oleh manusia. Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika Imam Al-Qurtubi menyikapi umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh tidak turun hujan 40 tahun, 20 tahun. Bayangkan saja. Kafir Quraisy yang berada di Mekah itu, penduduk Mekah 7 tahun tidak turun hujan. Yang berhabalim. Ketika hujan tidak turun, maka tumbuhan tidak tumbuh. Ketika tumbuhan tidak tumbuh, jangan pernah harap binatang itu bisa cari makan, Pak. Binatang mati, semua mati, Pak. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi diungkapkan, ketika hujan tidak turun 40 tahun, kan memang masih ada air tanah masih ada dikit-dikit. Artinya air hujan yang enggak turun, Pak. Tetapi apa? Halakat mawasihib wa dhuru'uhum. Tanaman-tanaman mereka semua mati, Pak. Binatang-binatang juga semua mati, Pak. Ya gara-gara hanya kebetra hujan. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksudnya Allah mengungkapkan yang kecil-kecil supaya manusia teringat. Kepu raya-raya hendak ingat ni Pak. Allah memberitahukan ini, saya ciptakan langit, saya ciptakan bumi. Hendak ingat jika Allah Subhanahu wa taala. Saya ciptakan makanan untuk untuk hewan itu. Saya berikan makanan untuk hewan itu supaya manusia berpikir, Pak. Rupanya siklus ini dimanfaatkan oleh manusia. Binatang makan ini, binatang makan itu. Akhirnya apa? Tanya dapat baju binatang. Kita makan binatang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wal habbu dzul asfi. Jadi makanya makna dzul asfi itu ada yang mengartikan dzus sak. Sak itu apa artinya?
Jadi ada biji-bijian, dia itu punya daun-daun. Ya, namanya punya daun. Daun-daun inilah dikonsumsi oleh binatang. Ada yang mengatakan sak itu ranting-ranting yang aluh-aluh. Maka ketika kita ingin cari makanan untuk binatang, untuk lembu, untuk kambing, ranting-ranting yang halus itu kita ambil. Ini namanya dzul asfi. Ya, dzul asfi. Coba kamu pikir, kata Allah, apakah saya tumbuhkan begitu saja? Tidak, kata Allah. Melalui proses. Kenapa saya tumbuhkan? Karena saya itu sayang kepada manusia. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, saya itu, ya bahkan di dalam ayat sebelumnya, wal arda wada'aha lil anam, nyo ke manusia mandumnya. Ya, sebab walaupun sebagian mengatakan anam itu masuk al insu wal jin, untuk jin dan manusia. Kenapa untuk jin? Karena jin juga ada hukum taklifi sama dia. Walaupun Ibnu Asyur di dalam tafsirnya, apa kata Ibnu Asyur? Di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, kata beliau, la taklifa lil jin. Tidak ada hukum taklifi sama jin. Kita tidak bisa berpegang sama beliau karena beliau bukan pakar syariat. Ibnu Asyur itu memang pakar bahasa saja dia. Ibnu Asyur. Walaupun sebagian mengatakan beliau Mu'tazilah. Tapi kita hanya mengambil bahasa-bahasanya. Menyoji pakai dacok, hanya dah pakai pek dacok. Ya, nampak. Hanya pakai pek dacok. Itu tafsir Ibnu Asyur. Ada juga yang mengartikan al-asfi itu apa? Al-kasru. Kasru itu apa namanya? Kulitnya. Bawang plam nah kulit. Makanya nanti dari kulit mangga itu, kulit-kulit apa-apa saja kita kasih untuk kambing. Dan juga kambing ya. Ketika kita sudah memberikan kepada kambing, kita nanti mengkonsumsi kambing. Maka ini makna dzul asfi. Ya. Kita mungkin pernah mendengar di dalam Al-Quran, ka'asfim ma'kul. Sebagian membaca ka'asfim ma'kul. Ya, ada yang baca ma'kul, ada yang membaca ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Apa itu asfin? Daun-daunan yang sudah dimakan ulat. Ya, daun-daunan. Maka ada yang mengartikan daun-daunan, ada yang mengartikan biji, ya, ada yang bukan biji, apa namanya, kulit ya. Ada yang mengartikan ranting-ranting kecil yang dimakan oleh binatang. Sudah. Sekarang kita lanjut. Warraihan. Apa makna raihan? Coba. Bunga-bunga yang harum baunya. Bunga-bunga yang harum baunya. Saya minta terjemahan yang lain. Ada apa? Ada terjemahan lain? Oh, enggak ada ini ya. Raihan itu bukan bunga-bunga ya, Pak. Memang kalau kita harus lihat konteks ayatnya dulu. Kalau kita lihat di dalam ayat lain, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Farauhun, sekarang waktunya istirahat. Wa raihan, raihan itu al-hasnu. Sekarang waktunya untuk memetik. Memetik apa yang sudah kamu lakukan di dunia. Kamu beribadah, sekarang waktunya untuk ambil hasil. Itu makna raihan. Satu. Ada juga makna raihan, daun-daunan yang wangi yang dikonsumsi oleh manusia. Maka manusia kan naci yang baju-baju hoen, baik dah fikir binatang mana? Ya, ni Pak. Kangkung itu raihan. Apa lagi? Ada daun-daun itu raihan namanya. Jadi di sini dibedakan wal habbudzul asri war raihan. Ada tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi oleh binatang, ada tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Maka raihan itu bukan bunga, bungong hajit apa jo, Mbak. Bukan bunga itu. Tetapi apa? Dia termasuk golongan apa nama? Daun-daunan. Ini seperti kata Syekh Tantawi bahwa al-warak. Warak itu daun-daunan yang dikonsumsi oleh manusia. Untuk yang wangi daun-daun itulah masuk ke dalam raihan. Sudah. Ini apa namanya tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua termasuk di dalam tafsir Ibnu Asyur yang tadi kita mengatakan beliau Mu'tazilah. Tapi kita bisa mengambil pendapat beliau. Karena apa? Ada yang sesuai juga dengan pendapat Ibnu Asyur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan ar-raihan ini maknanya ar-rizqu. Termasuk Ibnu Abbas juga ya mengatakan ar-rizqu. Apa maksud ar-rizqu di sini? Wal habbudzul asfi war raihan. Allah sudah menciptakan biji-bijian dan juga memberikan rezeki kepada manusia dengan segala aspek.
dengan segala bentuknya. Ini makna raihan. Jadi raihan itu diterjemahkan, ditafsirkan dengan ar-rizqu, diberikan rezeki oleh Allah. Apa rezeki itu? Rezeki di dalam perspektif Imam As-Sa'di, kullu ma yantafi bihi nas fahuwa rizqu. Setiap segala sesuatu yang bisa diambil manfaat itu rezeki namanya. Itu nikmat. Makanya baik kita yang mentang nikmat rezeki, tidak. Kita bisa mengambil manfaat dari anak kita dengan doanya saja, doa mentang, itu sudah rezeki dan nikmat yang luar biasa. Dari doanya saja. Lain baik tak leke. Ne berdoa ke ya ne be, ya ne berdoa ke ya berselamat ne be, ne berdoa ke ya berjioh dari api neraka ne be. Ketika kita sudah meninggal pun ini doa anak masih tetap ni, doa anak masih tetap. Karena kita bisa mengambil manfaat, itu nikmat namanya, Pak. Itu rezeki namanya. Untuk apa duit banyak? Kita punya banyak duit, kita punya banyak perusahaan, kita banyak saham, kita banyak duit di bank, tetapi tidak bisa kita ambil manfaat. Yang ke rezeki nanti, Pak. Rezeki gopnya, Pak. Ya rezeki gop nanti. Kita punya tanah luas sekali, tapi kita tidak bisa mengambil manfaat di situ. Yang ambil manfaat siapa? Orang lain. Kita punya perusahaan, kita punya duit, ketika kita meninggal dunia, manfaat diambil oleh orang lain. Berarti yang ke rezeki katanya. Yang rezeki kita itu yang bisa kita ambil manfaat. Maka kalau kita punya duit 1 miliar, kita ambil manfaat 100.000 saja, kita berikan kepada anak yatim. Cok, belum lepas tu, kita bisa ambil manfaat, maka rezeki kita yang 100.000 tadi. Yang 1 miliar itu belum tentu rezeki kita. Yang 1 miliar itu rezeki untuk orang lain. Ketika kita meninggal dunianya, rezeki kegop. Makanya orang yang cari duit puntang pantai gemita peng 10 ton, 20 ton, ya Pak. Ini sama seperti mencari rezeki untuk orang lain. Ya, gemita peng ke orang lain. Jadi makanya adik-adiknya, abang-abangnya sudah menunggu-nunggunya, adik ilun bahi kerja lagi. Itu waktu meninggal dah cok harta menteme jatah warisan, ya Pak. Katanya baik dah kerja tapi bahi kerja le adik ke dia. Maka ketika adik kita sudah mulai sakit-sakit, itanya yang libang paja meninggal adik ilun. Paja meninggal adik ilun. Maka ketika adiknya meninggal, dalam detik itu juga bagi-bagi harta warisan, Pak. Nyo menteme Alphard, nyo menteme motor, nyo menteme hotel, menteme jauh libang ni. Ayu dalun. Ana perlu kerja. Ana perlu kerja meninggal adik menteme Alphard. Ana perlu kerja meninggal adik menteme hotel. Maka itu bukan rezeki kita, Pak. Maka kalau ingin dapat rezeki kita, maka ambillah dari sekian banyak itu, kita ambil manfaat. Ya, ambil manfaat. Apakah tak partikulane pendidikan agama atau apa saja. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna raihan. Sekarang kita lanjut. Ya, ini fabi ayala yang pertama ini, Pak. Dia jumlahnya 31. 31 kali diulang-ulang. Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran 1. Ini sudah ada terjemahannya. Yang kedua Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini juga sudah ada terjemahannya. Kitab Yubinu Debai, Pak. Terjemahannya mungkin besar lagi ya. Jadi di situ diungkapkan at-tikraru fil Qur'ani yufidu ta'kid. Pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran itu memberikan faedah taukid, menguatkan. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban itu 31 kali. Itu memberikan faedah menguatkan. Sekarang kita lihat. Yang 31 kali itu apa-apa saja. Ya nih, Pak. Samaniyatun minha aqbu ayati ta'addudun ni'am. Kelompok yang pertama ada 8 ayat. 8 ayat cerita tentang nikmat. Beda-beda nikmat. Itulah salah satunya itu, Pak. Wal habbudul asfi war raihan. Ini 8. Kemudian summa sab'atun aqba dzikrun nar wa syadaiduha. Allah menyebutkan ada 7 ayat. Jadi 7 fabi ai ala rabbikum tukadziban. Pengulangan yang 7 lagi, tadi 8, sekarang 7. Berarti sudah 15. Diulang oleh Allah 7 kali untuk menyebutkan begitu dahsyatnya neraka itu. Pak hidup nikmat di sini, Pak, cerita neraka. Nikmatnya kita dijauhkan oleh Allah dari neraka itu. Ya, nih, Pak. Ketika 7 kali disebutkan tentang neraka, Pak. Makanya mudah-mudahan 7 itu kita jauh diri dari 7 itu. Maka disitulah hidup nikmat.
Ya, beda fikir apa hidup nikmat pada neraka ya, Pak. Ini hidup nikmat. Makanya kita bisa memanfaatkan dosa orang lain bisa dapat pahala untuk kita, Pak. Bagaimana dosa orang lain bisa dapat pahala? Ketika ikut gedenya baik, ikut gede. Nekut juga dia hana buku. Ya, dalimi juga dia hana buku. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah. Memang kita sebenarnya enggak sanggup juga, Pak. Ludah lah juga dia hana buku ya, Pak. Jadi artinya apa? Memanfaatkan dosa orang lain kita bisa dapat pahala. Memanfaatkan ghibah orang lain kita bisa dapat pahala. Berarti sudah 15. Sekarang kita lanjut lagi. Tsumma thamaniyah wasfun jannataini aulayaini ka'iddati abwabiha. 8 lagi itu cerita tentang sorga dan pintu-pintu sorga. Ya, nih Pak. Ini sorga begini, ini begini cerita tentang sorga itu 8 kali. Pak. Berarti 15 tambah 8. Berarti sudah 23. Ya. Yang terakhir thamaniyah akhbar wasfil jannataini lataini huma dunal jannataini auliyaini. Menyebutkan tentang sorga lagi, tapi sorga yang lain lagi, Pak. Sorga yang lain lagi. Ya, Pak. Berarti jumlahnya semua 31. Ya, 50 tahun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya mohon untuk diterjemahkan. Coba. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sekarang kita pilah-pilah satu-satu dulu, Mak. Ini fa ini namanya fa tafri' namanya. Apa maksud fa tafri'? Fa yang berhubungan dengan ayat di belakang. Puhanan de pedro adon. Nyoni matlun kata Allah. Itu fa tafri'. Dari sekian nikmat yang di belakang itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini fa tafri' namanya. Karena fa itu ada fa jawab, ada fa bayan, ada fa tafri'. Artinya ini cerita tentang fa bi ayyi ala ini itu berhubungan dengan nikmat yang Allah katakan sebelumnya. Saya berikan ini. Coba lihat itu. Itu gunung itu sujud kepadaku kata Allah. Masa manusia sujud pada lun kata Allah. Masa manusia tidak teringat kepadaku? Coba lihat binatang itu teringat kepadaku kata Allah. Masa manusia tidak teringat kepadaku? Semua sudah saya berikan. Ini maksud fa tafri' di sini. Fa bi ayyi ala. Ya, nih Pak. Ada yang kamu pungkiri dari nikmat yang sudah saya sebutkan di belakang. Karena manusia protes nih Pak. Yang nyoh hananejo ya Allah, nyoh hananejo ya Allah, nyoh hananejo ya Allah. Nih, Pak. Kita perlu tahu Pak. Kalau Allah memberikan nikmat itu punya alasan. Kalau Allah memberikan bala itu punya alasan. Dua-dua punya alasan. Ketika Allah memberikan kepada orang kafir yang tidak salat nikmat juga punya alasan. Kenapa? Karena orang kafir itu, orang musyrik itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gejok cik ke nganjuk. Tetapi apa? Ya, Mbak. Nilainya yang berbeda. Pemberiannya sama. Gejok ke orang mukmin dunau, gejok ke orang kafir dunau. Tetapi nilainya berbeda. Nilai yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin itu sebagai rahmat dan keberkahan. Nilai yang Allah berikan kepada orang kafir sebagai laknat untuk mereka. Ya, laknat untuk mereka. Maka dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan begini. Ketika orang kafir itu, orang musyrik itu, mereka bergelimangan dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Dibukakan pintu semuanya untuk mereka, pintu nikmat, gejoknya oleh Allah. Sehingga mereka bangga dengan nikmatnya. Abu Jahal mengatakan, saya tidak salat, saya tidak puasa, harta saya banyak sekali. Nadar bin Haris mengatakan, harta saya lebih banyak dari harta Muhammad. Anak saya lebih banyak dari anak Muhammad. Ini kata Nadar bin Haris. Tetapi bedanya apa? Liyu'adzibahum biha. Harta itu untuk mengazab mereka. Batin mereka terazab. Ya, Pak. Wa tazhaqa anfusuhum. Hatinya selalu gundah. Ya, ini bedanya. Jadi bukan berarti pemberian kepada orang kafir itu jangan kita samakan pemberian kepada orang-orang mukmin. Ya, pertama, Pak. Nilainya yang berbeda. Pemberiannya sama tapi nilai berbeda. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna fa di sini, Pak. Fa bi ayyi ala. Fa bi ayyi itu istifham untuk memilih. Coba kamu pilih. Coba kamu pilih, kamu protes saya kata Allah. Coba protes saya. Mana orang yang tidak saya kasih nikmat? Cici protes dulu kata Allah. Fa bi ayyi ala. Ini fa bi ayyi
Itu ai itu yang mana? Cici tengok balon yang mana kata Allah? Yang tu. Ini seperti seorang ayah, seorang ibu ingin mengklarifikasi sama anaknya. Ne cici nu pegah pak ayah, pak mak ni. Mana ayah mentalimi kamu? Coba nak. Coba mana nikmat yang tidak saya berikan nak? Jauh lihat ni. Don hana sama ni juk peng kamu ya. Kan hana sama itulah keadilan. Tak protes lo. Don hana ni juk nyong ke kamu. Karena hana ni kerja get, hana ranking sah, hana nyo, hana je maka pemberiannya sedikit ya, Pak. Jadi maka Allah menantang manusia di sini. Fabi ay'a yang mana kata Allah? Coba tunjuk kepada saya. Kalau itu bukan nikmat, coba tunjuk. Semua nikmat. Cuma manusia saja yang membuat yang protes coba boleh protes, Pak. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Yang paling banyak protes itu manusia. Gejuk nikmat, Allah kurang mentang ya Allah, kurang mentang. Gejoknya mentang kurang ya Allah, mentang kurang ya, Pak. Ya. Makanya ketika beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, ada seorang ibu-ibu berdoa di depan Ka'bah. Apa kata ibu itu? Ya Allah, nejo anu kelun ya Allah, nejo anu ya Allah, hana anu kelun ya Allah, gemoy nan, Pak. Rupanya teman saya di antara ibu ini ada satu ibu lagi di samping beliau. Ibu itu berdoa lagi, ya Allah, lut hanu kelun ya Allah, lut hanu ya Allah. Ya Allah, lun lut anu ya Allah, mutido anu hana anu yang saleh ya Allah. Pakan nejo anu lun lut han ya Pak. Sebelah kena laki anu, sebelah kini pakan lut anu. Katutah lo ya Allah lu tahanu. Nyoy laki je. Pakan lu tahanu lo ya Allah. Berdoa, Pak. Teman saya heran, gimana cara le talaki anu untuk kalage ibunya. Lu hanu tutah. Wate hana talaki anu hana anu, Pak. Katutah je lah. Akhirnya teman saya mendatangi saya pun berah. Gimana le cara le? Lu pegah bino, ne laki be laki anu. Yang laki pun laki ba Allah Rabb, seperti doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah saya keturunan yang baik-baik ya Allah. Ya, Pak. Ini keturunan yang baik, anak yang saleh, je tak cok manfaat. Beda laki anak, nyawa laki anak gejuk anak je oleh Allah. Makanya anaknya hana manfaat, ya, Pak. Manfaat tidak ada. Yang napa tutang dan nyawa, Pak. Tutang dan nyawa. Ipegap matalah hidi. Itu belum lagi dia tidak tahu apa nak hidup berdoa ke orang cik. Itu belum lagi dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang tuanya. Dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang tuanya nanti di padang mahsyar. Dia sendiri saja hana-hana gelah. Oke, banyak pegelah runci dalam neraka, Pak, bisa. Ya. Jadi makanya nikmat itu apa? Segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat. Untuk apa anak 10 kalau satu pun tak ada manfaat? Hana manfaat anak, Pak. Lebih baik satu orang saja tapi ada manfaat. Nah, manfaat anak, Pak. Ji berdoa katanya, ji tolong katanya, ti berdoa ni. Mesti doa tai tolong katanya. Mesti doa tai berdoa katanya. Kepuan untuk apa? Habis duit saja dapat jihadnya, Pak. Habis duit. Dapat tikulah ke Amerika, dapat tikulah Australia lehok, Pak. Tapi hidup berdoa, Pak. Hidup berdoa, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa bi ai ala. Ini ala itu apa sebenarnya? Ala itu bentuk jamak, bentuk banyak. Ala namanya apa? Kalau satu alia, ilya, ya bisa dua bacaannya. Alia, ilya. Maka kalau ada nama anak kita Alia, itu namanya nikmat, artinya nikmat. Alia, ilya. Alia, alyani ala. Nikmat. Fabi ai ala. Nikmat yang mana? Aci tunjuk baklun kata Allah. Nikmat ini. Aci tunjuk baklun. Yang tidak saya berikan kepadamu, apa yang tidak saya berikan kepadamu kata Allah. Apa yang hana lunjuk? Coba kita jawab masing-masing. Apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Napah gejuk cik, jantung gejuk cik, mandung gejuk memang. Maka yang membuat susah hidup itu adalah kita sendiri sebenarnya, Pak. Katanya gerau waktu tahu. Bantah bedah nyu tahlun bina. Karena kita tidak teringat kepada pemberi nikmat. Coba baru bangun tidur, maka kita disyariatkan begini. Baru bangun tidur itu disuruh baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertama sekali kita bangun yang ingat ke Allah lebat, ingat ke Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya ni Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana. Karena pudip kamu, karena penjaga kamu. Ba'dama amatana, kami tadi tidur. Kami tadi mati ya Allah. Ya Pak.
Dan kepadamu juga kami akan kembali. Nyoban bedah proyek dengar ini mah. Ban bedah proyek long kiban. Ye kedai kiban payah buka bangkah kedai temayang dan tinggal tepu dan dengar ni mah. Sehingga ketika azan berlangsung ya buka kedai, ya bekelih kedainya dengar ni mah. Kan orang bodoh namanya. Ini kalau kata Imam Al-Ghazali, dunia oriented namanya Pak. Orientasi dia orientasi dunia. Dia pikir itu khuliqu lid dunia. Ulidu litamattu'in. Ya, kata Imam Ghazali. Jadi kata beliau, dia berpikir hidup itu untuk mengejar dunia. Maka dia berpesan kepada anaknya, nak supaya bisa menguasai dunia ini, nak belajar ni bah murna bah. Hai tempu habis kepancu dunia na la elam. Habis hudil dalam dunia na la elam alam barzahnya hana tetepu dah jawab. Itu yang tidak kita tahu. Sebenarnya kita mengajarkan anak kita, nak perjalanan panjang sekali masih nak. Salah satunya dunia ini nak. Ya ni Pak. Perjalanan panjang sekali. Setelah dunia kita akan masuk ke alam barzah nak. Setelah alam barzah Pak ni dah pegah ni Pak. Setelah alam barzah nanti ada di padang mahsyar lagi nak. Padang mahsyar lebih dahsyat Pak. Hana bangunan, hana tepu-tepu, hana yang napa? Fata morgana. Ya. Kasarab. Sarabin dalam Al-Qur'an. Wa apa namanya? Suyiratil jibalu fakanat saraba. Itu padang mahsyar itu seperti fata morgana. Apa maksud seperti fata morgana? Kita nampak air, fata morgana itu kan begini Pak. Kita nampak air di ujung, waktu kita datang enggak ada air. Ini akan terjadi apabila tempatnya itu lempang ya Pak. Tidak ada pohon kayu dan lain sebagainya. Kalau ada pohon kayu, itu enggak akan nampak air itu Pak. Maka Allah ingin menjelaskan padang mahsyar kaya hanali. Hana kaya. Tidak ada pohon kayu, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Maka tempatnya rata semuanya. Maka kemana-mana kamu lihat seperti ada air di ujungnya. Pada ada kalian, oh manai lagau, pecerok pelung le gede, hanai nan. Oh nai de pelung le, hanai. Maka kehidupan itu kan panjang sekali masih Pak. Jadi jangan apa namanya dunia oriented ya. Jadi orientasi kita cuma dunia saja. Atau ulidu litamattu. Dia berpikir diciptakan itu, dilahirkan itu untuk menikmati dunia. Maka dia berpesan kepada anaknya, nak nikmati terus dunia nak sebelum orang lain menikmati nak. Nah maka dari yang nemit laulai pe dunia tapi dipikir. Mati-mati anak-anak tepu. Ibadah nak ada, apa-apa nak ada, maksiat yang nak apa nak. Dan atrek pun tak bisa lagi, atrek ke belakang aja le. Ya. Ini maksud ala. Jadi ala itu jamak dari ilya. Alia berbeda dengan ulia. Kalau ulia itu dengan ain. Ain itu ulia artinya tinggi. Ulia tinggi. Alia nikmat. Ilya nikmat. Ya. Jadi kalau alia ala nikmat. Makanya nanti di ayat lain Allah menggunakan nikmat atau apa al khair. Tapi di sini ala. Ya. Maka Allah mengatakan fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Coba diulangi lagi sedikit lagi terjemahannya coba. Dan nikmat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini ada yang tertinggal kalau kita lihat terjemahannya. Kalau huma itu dua. Siapa dua itu? Fabi ai ala rabbikuma. Tuhan kalian berdua. Siapa berdua itu? Tukadziban. Siapa yang apa namanya? Dua-dua yang ini Pak. Maka sebagian mengatakan al-insu wal jinnu ayyuhat thaqalan. Kalau di ayat lain Pak, thaqalan orang yang merasa susah dan gundah. Ya nih Pak, itulah manusia Pak. Bang kebedah katutah. Bang kebedah tutah. Nyo kiban da baju umur nyo hana mupat. Kiban ronyo je nyang mikir Pak. Baru bangun tidur kita pikir dulu pemberi nikmat dulu Pak. Insyaallah lempang mendubak keju oleh Allah. Ada sebuah hadis qudsi begini. Allah mengatakan, kalau kalian bertawakal kepada saya, ketika bangun tidur, ketika beraktivitas, kalian menyerahkan urusan kepada saya, maka akan saya urus urusan kalian itu, kata Allah. Ya, memang. Tetapi kata Allah, kalau kalian bertawakal kepada tangan kalian, anggota tubuh kalian, harta kalian, saya biarkan kalian untuk bekerja sendiri, kerja aja gini. Kenapa kalian tidak percaya kepada saya? Sebagian orang percaya kepada kekuatan tenaganya Pak. Nyanyo hana kekuatan tenaga lun hana je binau. Kalau nak punya harta nanti enggak bisa begini. Saya punya duit sekian miliar, saya bisa bangun ini, bisa bangun ini. Ini orang tawakal sama hartanya. Maka Allah mengatakan,
urus dirimu sendiri, kata Allah. Karena apa? Karena kamu tidak yakin kepadaku. Kalau kamu yakin, akan saya urus urusanmu, saya bantu kamu. Maka bangun tidur itu paling enggak ada berdoa alim. Tak tawakal ma Allah. Mana mungkin Allah ya pebiu katanya binan mentong. Enggak mungkin, Mak. Nah mungkin ingin menyengsarakan begitu saya, enggak mungkin, mana mungkin, ya, Mak. Mau orang kafe hijau harta, mau binatang hijau nikmat. Mata katanya yang nakai, yang ibadah lempah nak hijau tepuli Allah, enggak mungkin, Mak, enggak mungkin. Maka yang membuat kita susah itu kita sendiri, Mak. Banda benda katu tahnyo ki banjaran. Ki banjaran pun dapat jauh tengok, pun dapat jauh tengok leh. Pun dapat jauh tengok, pun dapat jauh lehun. Ya, tawakal saja kepada Allah. Kita sambil bekerja kita tawakal kepada Allah. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Karena kita sudah patuh kepada Allah. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ai ala rabbikuma. Siapa itu rabbikuma? Rabbul insu wal jinnu. Tuhannya jin dan manusia. Maka taklifi itu jin dan manusia. Ini rabbukuma. Ya, Pak. Tukadziban. Wahai jin, manusia dua-dua. Coba kasih nampak ke saya, kata Allah. Mana nikmat yang kalian dustai? Yang tidak kalian dapat mana? Coba kasih nampak sama saya, kata Allah. Hana, Pak. Enggak ada, ya, Pak. Maka istifham di sini fabi ala ini menunjukkan kepada takrir. Bukan enggak perlu jawaban, hanya perlu jawaban, Pak. Ini namanya istifham khabari, bukan istifham insya'i. Pada suatu hari, ya, apa kata Rasulullah SAW? Ini riwayat ini bukan hanya di dalam tafsir ini, tapi ada dalam tafsir-tafsir yang lain, termasuk tafsir Ibnu Abbas, termasuk di dalam tafsir At-Tabariyah ada riwayat ini. Apa kata Rasulullah? Ini riwayat ini dari Hakim bin Jabir. Walaupun Ibnu Asyur mengatakan, kata beliau ya, tapi tidak punya landasan. Beliau mengatakan hadis itu dhaif, kata beliau. Tapi semua penafsir tidak, penafsir mengangkat riwayat ini, Ya, Ibnu Asyur saja beliau protes. Kita tidak percaya begitu saja kepada Ibnu Asyur. Kenapa? Karena beliau itu memang pakar bahasa, orang pakar bahasa, Pak. Secara bahasa beliau melihat secara bahasa saja. Kita lihat sabda Rasulullah. Qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membacakan kepada kami, kata Jabir, ya, kata ini Hakim bin Jabir, surat Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Ini dibacakan oleh Rasulullah di depan sahabat-sahabatnya. Hatta khatamaha, sehingga khatam. Apa yang mandum, Pak, surah Ar-Rahman? Tsumma qala. Kemudian Rasulullah berkata, "Mali arakum sukutan?" Kenapa setiap saya ulang-ulang baca 31 kali fa bi ai ala rabbikuma tukadziban, kalian kenapa diam saja semuanya? Kenapa diam kalian? Ya, kata Rasulullah. Pakanaim, ya. Kenapa tidak engkau jawab? Seperti ini. Ibrahim wa Musa. Kita kan menjawab alaihi wassalam. Ya, kita jawab, Pak. Ada di ayat lain lagi, alaihissallaha bi ahkamil hakimin. Bala, ada jawabannya. Artinya kita merespon. Rasulullah mengatakan, ketika saya baca, kenapa tidak kalian respon, kata Rasulullah. Kenapa tidak kalian respon? Kemudian Rasulullah mengatakan, lil jin, tahu enggak kalian? Ketika saya baca ayat ini di depan jin, kata Rasulullah, kanu ahsana minkum raddan. Lebih baik mereka dibandingkan kalian, kata Rasulullah. Setiap saya baca itu selalu dijawab oleh mereka. Kita lihat apa jawaban jin sekarang, Pak. Makaratu alaihim hadhil ayah min marrah. Bukan sekali dua kali saya baca fabi ay ala, sampai 31 kali saya baca. Ketika saya baca 31 kali, apa dijawab oleh jin, Pak? Ya. Rasulullah membaca fabi ay ala rabbikuma tukadziban, dijawab oleh jin. Wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ini kata jin, Pak. Ya Allah, tidak ada, ya Allah. Hana membacut nikmat yang kami pungkiri, ya Allah. Semua Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya, ini jawaban jin, Pak. Falakal hamdu. Puji-pujian itu kembali kepada Engkau, ya Allah. Nabi mengulang lagi, Pak. Fa bi ai ala rabbikuma tukadziban. Wala bi syai'in min ni'amika, ya Allah, kata jin, Pak. Bagaimana hebatnya jin itu, kata Rasulullah. Itu pun jawab, Pak. Tapi kalian nak hana pun jawab, kata Rasulullah SAW. Hana pun dah jawab. Tapi jangan juga ketika salat, ente maknya ente hana khusyuk le katanya. Ini maksud Rasulullah begini. Ketika ada orang di samping kita baca Quran,
Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Boleh kalimat akhirnya saja boleh kita baca Pak. Yang jawaban para jin. Walakal hamdu. Nah, itu saja boleh juga. Walakal hamdu. Atau sedang salat boleh juga ada pipek raya-raya Pak. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban walakal hamdu. Puji-pujian bagi engkau ya Allah. Artinya bahana kurang hana tepu ya Allah. Nikmat lun terima mandum ya Allah. Cuma lun menteng yang lun bungkiri nikmat dron ya Allah. Nejoknyo cuma dan nyodoh hana dateh Pak. Kalau Allah sudah memberikan itu kepada kita, nya hana dateh katanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa sudah cukup. Kasihnya 7. Ya, nah. Dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut nanti ayat pedumnya oleh ayat 13 ya. Ya? Selanjutnya nanti ayat 14 ya. Insyaallah ayat 14. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.